Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di video sore hari ini, saya akan mempresentasikan proyek kampanye anti-bullying berbasis nilai agama. Proyek ini saya lakukan bersama teman-teman kelompok saya sebagai bagian dari tugas karakter bullying agama yang diberikan oleh dosen kami yang setia dan sabar membimbing kami selama 1 semester ini, yaitu Ibu Siti Aisyah, S. Sarjana Filosofi Islam, Master Filosofi PhD. Sekaligus kontribusi nyata untuk menciptakan lingkungan yang damai baik di sekolah maupun di kampus masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irwan Susanto dari Universitas Bina Nusantara Palembang dengan NIM 2702466334. Jadi di proyek ini saya bertanggung jawab pada bagian survei, observasi, dan pengelolaan data untuk mengetahui kondisi bullying di lapangan. Latar belakang masalah yang kami ambil yaitu bullying masih sering terjadi, dampak psikologis dan akademi, lingkungan belajar tidak nyaman. Kenapa kami mengangkat topik ini? Karena bullying masih sering terjadi baik secara langsung maupun lewat media sosial tanpa kita sadari atau mereka sadari. Dampaknya cukup serius, mulai dari stres sampai menurunnya kepercayaan diri. Jadi menurut saya dan teman-teman, ini masalah tidak bisa dianggap sepele. Jadi kalau kita kaitkan dengan nilai agama sebagai dasarnya, empati dan kasih sayang, larangan menghina atau merendahkan, menjaga persaudaraan, kami percaya solusi bukan cuma aturan, tapi juga karakter. Nilai agama mengajarkan empati, saling menghormati, dan tidak menyakiti orang lain. Nilai inilah yang jadi dasar utama kampanye kami. Rumusan masalah yang kami ambil dari kampanye ini ada 3. Yang pertama adalah apa penyebab bullying, bagaimana nilai agama bisa membantu mencegahnya, dan metode edukasi apa yang paling efektif untuk siswa atau siswi ataupun mahasiswa. Metode pelaksanaan yang kami lakukan yaitu pertama adalah observasi, kedua diskusi kelompok atau FGD, dan ketiga kampanye edukasi lewat poster, presentasi kelas, serta media sosial. Tujuannya supaya mahasiswa tidak hanya tahu, atau siswa-siswa juga pun tidak hanya tahu, tapi juga sadar dan peduli. Jadi dari proyek ini kami mengambil alur proyeknya biar kami terstruktur dalam jelas tahapannya. Jadi yang kami lakukan adalah mulai dari observasi, diskusi, analisis data, kampanye, sampai evaluasi. Dengan alur yang kami lakukan, maka tugas kampanye ini menjadi lebih baik dan terarah. Hasil temuan kami di lapangan, hasilnya adalah kami menemukan masih ada candaan berlebihan, ejekan, bahkan cyberbullying yang tidak disadari dari siswa-siswi ataupun mahasiswa. Yang menarik, banyak siswa atau siswi ataupun mahasiswa tidak sadar kalau itu termasuk bullying. Artinya, masalah utamanya adalah kurangnya kesadaran dari mereka semuanya. Solusi yang kami tawarkan, kami membuat kampanye edukasi berbasis empati dan nilai agama. Kami menyebarkan poster digital, melakukan sosialisasi kelas, dan membuka diskusi interaktif. Kami juga mengusulkan sistem pelaporan supaya korban merasa lebih aman. Jadi dengan sistem pelaporan, itu juga pun akan membuat efek jera kepada yang melakukan bullying. Dampak dari proyek yang kami lakukan, pemahaman meningkat, lebih saling menghargai, lingkungan lebih aman dan inklusif. Setelah kegiatan berjalan, kami melihat perubahan positif dari siswa, siswi, ataupun mahasiswa. Jadi, menurut kami, jadi lebih baik berhati-hati dalam bercanda dan lebih menghargai satu sama lain
suasana kelas terasa lebih nyaman dan suportif apabila kita lakukan dan saling menghargai. Dari proyek ini, saya merefleksikan secara pribadi, proyek ini sangat berkesan. Saya belajar kerja tim, komunikasi, dan yang paling penting belajar empati. Saya jadi sadar bahwa hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi orang lain. Jadi, sebagai kesimpulan, bullying bisa dicegah kalau kita mulai dari diri sendiri. Dari sikap saling menghargai dan saling menjaga perasaan satu sama lain. Semoga kampanye ini bisa membantu menciptakan lingkungan sekolah ataupun kampus yang lebih damai. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.